Rahel dari Paramount Fem. Terima kasih Bu atas acara ini. Ya, Ibu Tri Maharani, ini Ibu Dr. Tri Maharani yang diutus dari WHO untuk mengarahkan kita atau memberikan pengetahuan bila mana ada korban ya Bu ya. Kayak gitu. Ya, ini Ibu Tri Maharani, mungkin bisa di browsing, ya, bisa tahu siapa beliau. Di Metro TV juga tentang penanganan yang benar, karena saya adalah satu-satunya dokter yang ahli di bidang toksinologi, yaitu bidang gigitan ular berbisa. Mungkin teman-teman yang dari komunitas reptil kan juga sudah sering saya bimbing untuk penanganan gigitan ular berbisa. Gitu ya. Ya, jadi sementara kita masih menunggu tim dari mana Bu? Mamalia Reptil Indonesia. Dari tim dari Mamalia Reptil Indonesia. Kita sambil menunggu kedatangan tim itu. Mungkin masih bisa. Kita mau putarkan slide atau gimana Bu? Atau mau diputarkan slide atau? Oke, jadi sambil mengisi waktu ya, sambil menunggu tim Mamalia Reptil Indonesia, mungkin Bu Dr. Tri akan memberikan sedikit informasi. Justru banyak. Oh, banyak ya Bu. Pengetahuannya justru dari saya, ya. Oke, terima Mohon maaf kasih. ya, karena saya punya tugas dari WHO dan juga dari Kementerian Kesehatan. Kemarin saya sudah datang ke sini bersama Dinas Kesehatan dan juga dari kecamatan, ya, untuk kasus ini. Karena kasus ini sudah menjadi sebuah viral di seluruh Indonesia dan juga di beberapa negara yang melihat beberapa video yang ditayangkan dari kasus di sini. Oke, saya perkenalkan, nama saya Dr. Tri Maharani. Kalau teman-teman suka browsing, silakan browsing, akan mengetahui banyak hal tentang saya. Saya adalah Presiden Indonesia Toksinologi dan juga Advisor WHO khusus gigitan ular dan hewan-hewan berbisa di Indonesia. Jadi kalau ada kasus-kasus hewan berbisa pasti akan bertemu dengan saya, begitu, bukan hanya di sini saja. Kemarin di Timika, saya juga pergi ke Timika untuk yang Brimop yang digigit ular itu, dan juga banyak kasus yang lain. Oke, saya akan mulai saja dengan bagaimana penanganan gigitan ular yang benar. Puluhan tahun kita di Indonesia ini, mungkin teman-teman security bisa ke sini ya, karena ini penting. Saya cuma satu kali saja ke sini, kalau tidak ada kasus meninggal saya tidak akan ke sini. Ya, jadi ini spesial sekali. Puluhan tahun kita di Indonesia ini mempunyai kesalahan besar untuk penanganan gigitan ular, sehingga begitu banyak orang yang meninggal akibat gigitan ular. Nah, boleh saya dibantuin untuk ini slide-nya? Ya. Ya, ini ya. Ini adalah peta Indonesia. Indonesia itu berbeda sekali dengan negara lain di dunia ini. Kemarin saya sudah datang ke RSUD Tangerang untuk memberikan hal yang sama kepada para dokter dan perawat di seluruh Tangerang ini. Jadi, Indonesia bagian barat itu ularnya sama dengan Asia, tetapi Indonesia bagian timur itu sama dengan Australia. Dan ada satu daerah di tengah, yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara Barat sampai Pulau Seram, itu tidak sama dengan bagian manapun di seluruh dunia jenis ularnya. Nah, kemudian karena kondisi seperti itu, maka angka gigitan ular di Indonesia sangat tinggi. Sayangnya itu terabaikan. Kenapa? Karena memang tidak ada program untuk penanganan gigitan ular berbisa ataupun hewan berbisa lainnya. Karena tidak ada data. Saya adalah dokter pertama di Indonesia ini yang mengumpulkan data itu. Akhirnya saya diangkat menjadi advisor WHO dan saya penulis guideline WHO. Nanti kalau teman-teman ini mau baca, biasanya kan banyak anak muda di sini ya. Nanti akan saya berikan kepada Pak Mahel ininya ya, e-book tentang guideline WHO 2016. Salah satu penulisnya adalah saya, yang dari Indonesia saya. Monggo dibaca, karena buku ini sangat penting sekali. Teman-teman security boleh, karena di situ banyak sekali gambar-gambar foto ular. Nah, kenapa? Karena kalau teman-teman tahu tentang identifikasi ular, tentu tidak akan melihat ular itu hanya ular yang tidak berbisa saja. Jadi ada unsur kehati-hatian di sana. Oke, lanjutkan. Bisa dilanjut ya. Nah, ini ya kasus gigitan ular yang sudah saya hitung. Ternyata Indonesia itu kasusnya di bawah HIV/AIDS dan di atas kanker, 135.000 per tahunnya. Jadi sangat besar sekali. Angka kematian, silakan. Nah, ini angka kematiannya. Sampai hari ini, saya ada di sini di hari Sabtu ini, 42 orang meninggal. Yang nomor 2 dari bawah adalah satpam yang ada di sini. Sedangkan yang terakhir kemarin adalah dari Bandung meninggal. Jadi kematian yang begitu besar karena
di luar negeri, di Thailand, itu 2016 sampai sekarang tidak ada orang yang meninggal. Di Malaysia hanya ada 2 kasus saja selama 2 tahun ini. Sedangkan di Indonesia 8 bulan saja sudah 42 orang meninggal. Jadi pekerjaan saya menjadi sangat berat karena tidak ada program di sana, dan kami lagi mengusulkan. Tahun kemarin saya bertemu dengan Bu Menkes untuk meminta dibuatkan program untuk hewan berbisa ini. Oke, lanjut. Nah, kesalahan kita karena kita ini, selamat datang Bu Camat sama Pak Sekcam. Kesalahan kita adalah kita menggunakan cara-cara yang salah untuk melakukan penanganan. Misalnya nih saya tampilkan di sini, monggo silakan ditampilkan semua gambar saya. Misalnya kita menggunakan keris, kita menggunakan batu akik, batu hitam, kemudian silakan dikeluarkan lagi. Pengobatan tradisional yang tidak jelas, kemudian menggunakan cara disedot, dikeluarkan darahnya, diikat, silakan dikeluarkan juga yang terakhir. Semua cara ini salah. Dan saya tahu teman-teman security kemarin menyedot darahnya, itu juga salah. Begitu. Kenapa semua itu salah? Nah, ini sekarang di slide saya berikutnya. Silakan. Jadi, ternyata dalam puluhan tahun ini ada banyak riset yang dilakukan oleh WHO. Salah satu riset yang terkenal selama 30 tahun ini adalah bahwa bisa ular itu tidak lewat pembuluh darah. Jadi semua pemikiran kita tentang bisa ular yang lewat pembuluh darah itu salah. Sehingga mulai dikeluarkan darahnya, ditorek, dikeluarin, disedot, ya, diikat, ditempeli benda-benda, dikasih obat-obat tradisional yang tidak jelas, misalnya dikasih ulir lah, dikasih batu hitam, semuanya salah karena bisa ular tidak lewat pembuluh darah, tetapi lewat, nah ini ya, namanya kelenjar getah bening yang warna hijau ini. Kelenjar getah bening ini sifatnya berbeda sekali dengan pembuluh darah. Sehingga kalau kelenjar getah bening ini, dia hanya bisa menyebarkan bisa yang ada di dalam kelenjar itu kalau otot itu bergerak. Sehingga penemuan ini berpuluh-puluh tahun, ternyata di Indonesia kita udah ketinggalan. Begitu. Kemarin saya ngobrol dengan Bu Camat dan Pak Sekcam bagaimana kita tertinggal untuk penanganan ini. Dan saya terima kasih untuk Bu Camat dan Pak Sekcam yang membantu saya. Setelah ini kita akan mengajari masyarakat untuk menggunakan penanganan yang benar tadi. Nah, penanganan yang benar adalah penanganan dengan membuat otot-otot tadi tidak bergerak. Nah, sekarang akan saya peragakan ya. Bolehkah saya minta tolong tas saya yang merah? Ya, iya. Saya minta 2 orang maju ke depan. Ayo. Ya, silakan. Siapa yang maju ke depan jadi peraganya? Enggak, saya gigitkan ular, tenang saja. Pak Doni apa Doni? Ya, oke, ya. Satu lagi? Ya, oke. Jadi penanganan yang benar, mungkin teman-teman di hari-hari ini sering nonton televisi. Saya beberapa kali ada di sana mengajarkan tentang namanya imobilisasi atau dibuat tidak bergerak. Karena prinsip tadi, karena bisa ular tidak lewat pembuluh darah, tetapi lewat kelenjar getah bening, sehingga ototnya yang kita buat tidak bergerak. Saya buat contoh aja jika digigit ular di tangan. Siapa yang tergigit ular nih? Oh iya, ini sudah memberikan diri digigit ular, tinggal tak cari majunan. Oke, Mas, silakan. Tangannya diginikan. Jika kita digigit ular di ujung jari, di telapak tangan atau di punggung tangan, di lengan bawah atau lengan atas, sama. Caranya adalah membuat tidak bergerak dari ujung jari ini sampai sendi yang tidak bergerak. Kalau kaki dari ujung jari kaki sampai sendi yang tidak bergerak. Nah, nanti kepala dan sebagainya saya kasih tahu. Cara itu sangat mudah. Kebetulan karena spesialis saya adalah dokter spesialis emergency. Jadi di Indonesia hanya 60 orang saja yang bekerja sebagai spesialis emergency. Di Jakarta ada 9, tapi kalau di seluruh Indonesia sangat sedikit. Nah, kita biasanya pakai alat-alat yang ada di sini, misalnya kayu, bambu, kardus. Nah, tapi kalau saya ya pakainya samslim ini karena bisa dibawa kemana-mana. Jadi sifatnya harus rigid. Pakai kardus aqua ini ya bisa, ditumbuk-tumbuk gitu bisa. Sifatnya harus tidak bergerak. Nah, mari Pak, silakan bantu saya. Begini ya, diukur dulu tangannya, kemudian dipakai 2, ya. Karena jenis ular di Indonesia itu bermacam-macam. Ada yang sifatnya merusak saraf,
atau neurotoksin, ada yang merusak darah atau hematotoksin, ada yang merusak jaringan atau nekrotoksin dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak tahu jenis ularnya, maka kita pakai aja imobilisasi ini tanpa kita tahu jenis ularnya. Ada kalanya kita tidak tahu juga itu berbisa atau tidak berbisa kan? Nah, sama kita lakukan saja imobilisasi ini. Ya, sampai ujung jari. Kemudian kita bisa pakai macam-macam. Ini kebetulan saya punya mitela. Tapi kalau nggak ada bisa pakai tali dan sebagainya. Ya, dipegang gini loh Pak. Nah, gini Pak. Nah, pegangnya begini. Nah, kemudian kita akan ikat. Nah, begini ya, kita akan ikat. Nah, ini kita ikat. Ya. Kita akan ikat seperti ini. Mudah saja. Saya biasanya melakukan ini bersama perawat dan dokter jaga saya itu cuma 15 detik. Tapi kalau yang masih awal-awal ya mungkin 1 menit ya membuat imobilisasi ini ya. Tidak lama kok ya. Pakai apa saja bisa. Bahkan kemarin waktu saya di Kalimantan saya pakai ini kulitnya kayu. Kemudian di Jogja saya pakai gedeboknya pisang. Di Papua juga pakai kulit kayu bisa. Ya. Jadi sifatnya cuma satu syaratnya, dibuat rigid tidak bergerak. Silakan dilihatin ke sana Pak, biar kelihatan. Nah ini Bu Camat, Pak Sekcam, dibuat seperti ini aja, dibuat tidak bergerak. Apakah ini mampu menolong? Mampu banget. Saya sudah bekerja untuk Snakebite ini 7 tahun. Ribuan pasien sudah kami tangani, sudah dikonsulkan kepada saya dan juga sudah saya bantu. Ternyata pertolongan awal ini sangat membantu. Karena untuk gigitan ular itu ada 2 fase, lokal dan sistemik. Pada fase lokal hanya ada sebuah keluhan ringan, tetapi bisa ular masih di kelenjar getah bening, sebetulnya tidak membutuhkan antivenom. Sehingga waktu saya kemarin baca selebaran yang disuruh mengecek antivenom di rumah sakit, saya protes. Kenapa? Karena sebetulnya masyarakat tidak perlu ngecek ke rumah sakit. Yang kalian harus lakukan adalah mengerti imobilisasi ini. Kalau ini mengerti, dia tidak akan menjadi fase sistemik. Kenapa? Kita sama dengan memotong dari jalur menjadi fase sistemik tadi. Sehingga dia tetap di fase lokal. Apalagi kalau tidak digerak-gerakkan. Mohon maaf nih, yang kemarin security digerak-gerakkan, disedot-sedot begitu kan? Sehingga dia menjadi fase sistemik. Fase sistemik adalah fase di mana dia sudah beredar ke seluruh tubuh dan merusak organ-organ. Kalau untuk yang neurotoksin, jenis ular weling tadi, dia merusak sistem syaraf, terutama otot-otot pernapasan. Akibatnya ya tentu saja dia tidak bisa napas. Kemarin pingsan, tidak bisa napas kan? Sehingga hasil akhirnya adalah sebuah gagal napas, gagal jantung, dan kematian. Nah, jadi kalau begitu, yang harus kita lakukan adalah kita persiapkan alat-alat ini di rumah. Misalnya kayu, atau kardus, atau mitela kayak gini, atau tali. Kalau sewaktu-waktu ada seperti itu, maka kita bisa melakukan. Kemarin saya sudah bilang ke Pak Michael, saya nanti minta alamatnya. Saya akan memberikan Snakebite kit kepada RT RW ini dan 1 untuk kecamatan. Kemarin Bu Camat sudah saya beritahu ya, gratis sebagai donasi dari Indonesia Toksinologi. Ya, jadi kalau ada kasus lagi, teman-teman tinggal memakaikan alat ini. Teman-teman security tinggal datang ke kantor RW atau apa ya? Saya nggak ngerti. Ah ya, seperti itu. Karena Snakebite kitnya akan saya sumbangkan ke sini. Begitu ya? Silakan dibuka Pak. Nah, yang kedua adalah kemudian cara ini setelah dibuat seperti ini bukan terus ditaruh di rumah, bukan, bawalah ke tempat pelayanan kesehatan. Kemarin saya sudah datang ke Rumah Sakit RSUD Tangerang, sudah melatih para dokter dan perawat di sana, juga teman-teman puskesmas, sehingga puskesmas pun bisa melakukannya tanpa takut tidak ada anti bisa ular. Jadi, saya tidak mengizinkan kalian mengecek anti bisa ular ke rumah sakit. Itu bukan pekerjaan kalian. Pekerjaan teman-teman adalah security dan warga adalah melakukan imobilisasi. Mungkin nanti Bu Camat, Pak Sekcam mungkin berapa bulan sekali dites mereka bisa atau tidak imobilisasi tadi. Mungkin bersama Bu Dokter dari Puskesmas kemarin ya. Nah, sehingga warga mempunyai kemampuan untuk melakukan first aid atau penanganan awal yang benar. Gitu. Nah, sebagai yang terakhir setelah itu nanti puskesmas dan rumah sakit kalau memang terpaksa harus menjadi fase sistemik, karena biasanya fase sistemik itu terjadi kalau fase awalnya itu sudah benar, itu jarang terjadi. Tapi kalau fase awalnya salah, seperti kasus ini, fase awalnya sudah salah, penanganan sudah salah, maka baru terjadi. Nah,
nanti kalau terjadi itu di rumah sakit, saya sudah bilang untuk memberikan bukan hanya anti bisa ular, untuk neurotoksin ada satu obat lagi yang dibutuhkan, yaitu antikolin esterase yang harganya murah dan dimanapun ada. Jadi jangan khawatir, nggak ada anti bisa, sehingga semuanya protes. Saya waktu kejadian itu, 1 minggu itu hampir sehari itu ada 50 orang WA saya, telepon saya, hanya tanya anti bisa ular ada di mana. Karena anti bisa ular tidak bisa dibeli tanpa resep dokter. Dan kalian juga tidak bisa memberikan injeksi biasa karena harus diinfuskan dan resiko terjadi alergi dan anafilaktik tinggi. Dia harus di rumah sakit. Kalau tiba-tiba terjadi anafilaktik, maka dokter di sana harus melakukan tindakan pertolongan karena itu juga membahayakan nyawa. Nah, yang tidak membahayakan nyawa adalah ini, imobilisasi tadi. Jadi silahkan, saya sudah memberikan contoh dan nanti donasi itu silahkan kalau mau mengadakan sendiri di rumah masing-masing dengan alat yang ada. Jadi kemarin ada besok saya ke Bogor melakukan